Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, sugeng enjing. Itu salam kita, sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat bumi, sahabat sungai yang sedang melihat dan mendengarkan. Pada kesempatan ini kita akan berbincang, kita akan menyampaikan pesan juga bisa. Kita lanjutkan untuk kemarin kita sampaikan tentang reduce dalam hal sampah. Yang berikutnya kita akan sampaikan reuse dalam hal sampah. Di sini reuse itu kalau yang nggak tahu biar tahu, itu penggunaan kembali. Penggunaan kembali dalam hal apa? Penggunaan kembali dalam hal sampah yang pertama yaitu organik. Dari sampah organik rumah tangga. Di yang kita bahas tentang sampah rumah tangga yang ada di TPST. Berbeda nanti dengan sampah industri, karena kita tidak di suatu perusahaan sehingga kita limbah-limbah dari atau sampah-sampah dari perusahaan industri itu seperti apa kita belum tahu. Konteksnya, bahasanya yang kemarin reduce, yang sekarang kita akan sampaikan reuse, itu dalam konteks sampah rumah tangga yang setiap hari kita pilah dari organik dan non organik. Ada juga B3 berupa kaca atau kemasan beling. Itu organik yang pertama kita sampaikan, yang bisa digunakan kembali, yaitu dari sisa makanan, baik itu makanan dari rumah tangga atau tempat usaha rumah makan, warung makan seperti mie ayam juga bisa, bakso, nasi goreng, depot, yang makanan-makanan cepat saji lah. Dari sisi makanan yang basi atau sisa makanan yang dibuang, bisa langsung kita jadikan satu, dipanaskan kembali pada wadah atau tempat yang khusus, ditambah dengan air lagi. Setelah mendidih, air ditiriskan atau dibuang. Setelah airnya dibuang, ketika nanti sudah dingin, bisa dicampur dengan dedak atau bekatul secukupnya. Setelah itu bisa langsung dikasihkan pada unggas kita yang kita pelihara, baik itu ayam, bebek, mentok, apalagi
angsa, apalagi kalkun juga ada, bisa kita di sini juga piara kalkun. Mutiara juga kita punya, ayam mutiara yang katanya ayam hias. Ternyata di sini saya pelihara, saya kasih makan dari sisa makanan, baik itu makanan berupa nasi atau sayuran. Ternyata juga bisa hidup ayam mutiaranya, nggak perlu makanan khusus, kita liarkan setiap hari ke sawah. Kalau siang biasanya balik karena panas, berteduh di pekerjaan sini, di pengolahan sampah ini, balik lagi. Dan setelah kita kasih makan itu, atau yang cara berikutnya, tidak perlu dikasih dedek atau begatul. Setelah ditiriskan, nunggu dingin, kita kasihkan ke unggas-unggas kita sudah bisa. Karena tanpa dedek dan begatul berarti menghemat biaya operasional kita untuk ternak, sehingga untung kita berlipat-lipat. Itu yang diinginkan sahabat lingkungan, sahabat 3R, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi, dan sahabat semua. Untuk selanjutnya yaitu non organik. Ini kita dilema. Ketika kita bahas sampah non organik, kita dilemanya apa? Yaitu kalau alat elektronik nggak begitu masalah dibuang, bercampur dengan pembalut wanita, dengan pempes bayi atau dewasa. Nah, kalau buku bacaan yang masih bisa dipakai atau yang mengandung satu keilmuan lah katakanlah, ataupun kitab, baik itu kitab suci Al-Quran, Injil, Zabur dan segalanya, kalau dibuang kan gimana? Apalagi nanti kalau kecampur dengan yang saya sebut tadi, pembalut wanita, pempes bayi, pempes dewasa, kan najis. Nek bahasa menurut nilai-nilai agama Islam itu najis. Berarti najis itu ya, kalau kena najis harus disucikan dulu sesuai ketentuan hukum Islam. Nah, itu nanti kalau masalah bahas najis ini, biar nanti serahkan saja pada ahlinya. Karena kita di sini secara sains atau pengalaman atau pengetahuan kita selama 10 tahun saja tentang sampah. Belum lagi yang baju juga banyak yang dibuang. Padahal baju itu kalau masih bisa dipakai, bahkan kita sering menemukan itu baju masih baru, belum dipakai, masih ada labelnya, kertas. Itu kan luar biasa. Ya memang sampah itu dari kota satu ke kota lain itu berbeda. Mungkin karena budayanya, karena
mungkin di sini daerah sini termasuknya yang kita tempati mungkin di sini lebih konsumtif sehingga sampah-sampah atau volume sampah itu lebih banyak, berbeda dengan di daerah lain mungkin karena penghuninya tidak konsumtif atau ya konsumtifnya relatif gitu, sehingga volume sampah itu tidak sebanyak apa yang ada di sini. Karena itulah perlu kita cermati bagaimana kita bisa menggunakan kembali sampah non organik seperti alat elektronik, baju, buku, baik itu buku bacaan atau tentang keilmuan, dan kitab bisa meliputi itu sekumpulan surat-surat dan ayat dalam Al-Quran ataupun kitab suci agama lain selain Islam, itu bisa digunakan kembali. Kan eman-eman ya belum nggak ada kadawarsanya. Selagi masih bisa dilihat, selagi masih bisa dibaca, itu kan bisa digunakan kembali. Paling enggak kita pisahkan seperti buku-buku itu sehingga kita tidak menyamakan dengan sampah yang organik. Nanti kelihatannya kalau kita satukan dengan sampah organik dengan sampah rumah tangga yang tidak dipilah sama sekali, saya yakin dan saya pernah melihat sendiri karena saya memilah itu bercampur dengan pembalut wanita, bercampur dengan pempes bayi ataupun pempes dewasa. Bagaimana kita atau akhlak kita, adab kita terhadap ilmu yang ada di kertas-kertas itu, berupa pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa yang seharusnya kita kita jaga, yang harusnya kita lestarikan melalui kita membaca itu, sehingga buku-buku itu tidak dibuang, dicampur dengan sampah-sampah yang tidak karuan. Untuk itu kita mohon kepada masyarakat untuk memisahkan buku atau kertas dari sampah organik atau yang basah, sehingga jika ada buku atau selembaran kertas yang berisi itu ayat-ayat Al-Quran atau isi dari kitab-kitab suci agama lain, tidak tercampur dengan sampah yang najis. Begitu. Jadi kita harus punya adab dan akhlak terhadap ilmu, terhadap isi buku itu. Bukan berarti kita
hormat terhadap buku itu bukan berarti kita mau menyembah buku itu, tapi isinya buku itu kan ilmu. Ilmu itu semua berasal dari Allah, dari Tuhan, yang diterjemahkan, yang ditafsirkan lewat orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk menafsir suatu ayat sehingga berupa kitab, menjadi kitab itu sungguh eman-eman. Ya gimana lagi, kita sudah 10 tahun nyesel, kok nyesel ya, kita dilema lah bahasanya. Dilema itu di hati juga was-was, kadang terpikir kita kan ketika tempat sampah yang disediakan itu satu kotak atau satu kontainer itu kita injak-injak. Nah kalau yang diinjak-injak itu selembar kertas yang dalamnya ada potongan ayat-ayat Al-Quran, terus bagaimana kita rasanya? Bahwasanya itu suatu keilmuan, itu suatu pengetahuan diinjak-injak. Berarti kita tidak ada penghormatan terhadap ilmu, terhadap asal ilmu itu dari mana. Mungkin itulah yang saya alami, sehingga seringkali berpikir, ya Allah, nek aku ora roh nyuwun ngapura, mergane ya ora roh. Dikira tidak punya adab, tidak punya akhlak, buku atau potongan ayat Al-Quran kita injak-injak karena kita nggak tahu apa itu. Masyarakat hendaknya kertas-kertas itu dipisahkan sendirilah, jangan dicampur dengan sampah basah atau organik. Untuk selanjutnya kita ke limbah B3, karena nggak mungkin saya akan membahas tentang adab dan akhlak. Nanti ada yang menjelaskan, yaitu ahlinya. Kita akan datang ke para yai, para gus-gus yang sudah mempunyai keilmuan dalam bidang akhlak dan akidah, sehingga kita nanti menerima dengan jelas, tidak sepotong-potong apa itu akhlak, apa itu akidah. Oke, kita ke B3. Jadi B3 atau sampah B3 atau limbah juga bisa dari rumah tangga itu biasanya ada kaca, beling atau paku, kan itu berbahaya, bahan berbahaya, beracun. Kategori berbahaya itu ya beling, ya paku, itu bagian dari B3, tapi dari rumah tangga. Dari kemasan itu bisa kita gunakan sebagai kemasan produk home industry yang masih utuh. Kalau yang sudah pecah ya nggak bisa,
yang masih utuh, biasanya botol sirup atau minuman vitamin itu yang isinya 250 cc atau berapa itu bisa untuk kemasan madu, juga bisa untuk minuman jamu seperti kunir asem, beras kencur. Biasanya kan dimasukkan ke botol aqua. Sebenarnya kalau botol aqua itu kurang pas, itu bisa juga masuknya ke non organik itu. Namun botol aqua yang plastik, yang kemasan plastik, di aqua is botol kemasan yang plastik, jika kena panas akan meleleh, tidak utuh bentuknya seperti semula. Berbeda dengan kaca, kalau masih panas dituang ke botol kaca itu tidak ada masalah. Yang penting sebelumnya dipakai harus dicuci dengan bersih, dengan standar kesehatan yang dianjurkan oleh Dinkes, seperti itu. Mungkin pada kesempatan ini yang kita sampaikan hanya itu. Kalau ini sebagai suatu pengalaman, suatu pengetahuan, mudah-mudahan pesan ini dari pengalaman yang telah kita hadapi bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan juga apa yang kita harapkan begitu. Terima kasih. Saya akhiri dulu tentang Reus. Nanti kita jumpa lagi pada bahasan berikutnya. Sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi. Yang tidak tahu, sahabat 3R yang mengolah sampah, sahabat lingkungan yang ada di RT, RW, dusun, desa, kota, sahabat gunung yang tinggal di pegunungan, sahabat sungai yang tinggal di pinggiran sungai, sahabat bumi yang hidup di belahan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita. Selamat pagi, good morning, sugeng enjing. Horas.